Selesai gitu. Nah, itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Allah memberi dan menambahkan ilmu dan amal pada kita semuanya. Kita lanjutkan kajian yang kemarin. Kemarin baru kita baca itu setengah. Di makalah yang berapa kemarin? Yang kedua ini, saya ulangi ya, Nabatil Hukama rahimahullah ta'ala dari sebagian ahli hikmah, ya, semoga Allah menyayangi dia, Al-Ba'atun minal khisoli, 4 hal dari perangai yang baik, ya, bahwa ma yata'alaku bil wadhi bil ajil wa thawab fil ajil. Yang disebut kebaikan itu apa-apa yang berkaitan dengan sesuatu yang dipuji. Barang apa itu mesti dipuji, ya, dipuji meskipun ada yang mencela, ya, bil ajil, ya, dalam dunia sekarang buat thawab bil ajil, dan akan mendapatkan pahala di akhirat nanti. Walakin arba'atun minha ahsan, ya, ada 4 hal yang lebih baik, ya. Hasan itu baik, ahsan lebih baik, kabir itu besar, akbar lebih besar, ya. Fadlun itu utama, afdal lebih utama, itu bahasa Arabnya begitu, ya. Yang lebih baik itu apa? Al-haya'u wa huwa intibadun nafsi min syai'in hadron anil lawmi fihi. Haya atau malu, berarti haya itu adalah intibadun nafsi. Intibad itu mengecilnya hati, mengkerti hati, min syai'in dari sesuatu kelakuan, hadron anil lawmi fihi, karena takut ada celaan. Jadi kalau barang yang tidak baik itu berarti disembunyikan, karena yang mesti dicela. Maka ukurannya gampang. Kebaikan itu kalau baik ya mesti kita tetap melakoni. Tapi kalau buruk pasti ada rasa malu, gelit-gelit gitu. Al-haya minar rijal, malu dari kalangan laki-laki itu hasan, baik. Walakinahu minal mar'ati ahsan, tapi kalau perempuan jauh lebih baik, ya. Di lanang bisa di HP, ini orang itu HP. Kebaikannya itu lebih baik, gitu. Jadi laki-laki itu dituntut malu juga, ya. Tapi kalau perempuan punya rasa malu itu nilainya jauh lebih baik. Karena orang itu orang disin masalah, nah, itu masalah. Orang anak juga patut, pola atau eleksi itu untuk patut. Orang itu terus masalah itu halus. Nah sekarang kayaknya perempuan sudah banyak yang punya malu. Ya. Jadi saya barusan ke ATM itu sebentar itu, terus ini kayak nyamuk, katoan itu enggak. Jangan malah katoan Jowo, kan ya sepi gitu. Jadi rasa malunya sudah tidak ada, kan masalah karena apa? Perempuan itu mendidik anak, terus satu bulan, ya, kalau mendidik anaknya kayak begitu model, nanti anaknya mau jadi apa? Terus al-adil, adil itu at-tawasud. Maksudnya itu apa? Tawasud, tengah-tengah, bainal ifrat wa tafrid, antara berlebihan dan ya tafrid itu apa? Mengurangi banget di tengah-tengah. Nah, mediopolit banget sama lomo banget itu juga nggak bagus. Yang bisa ya apa? Tengah-tengah, ya, orang pelit banget, orang lomo banget. Tapi ya orang Jawa nggak lomo banget itu namanya goblok-goblok. Nah, sampai awal itu udah ngurus itu juga nggak bagus. Pokoknya tengah-tengah.
Wal adlu min kulli ahad hasan, keadilan dari setiap seseorang itu bagus. Tapi walakinahu minal umaro, kalau adil itu diterapkan bagi pemimpin, ya, aidawil wilayah atau orang yang memiliki kekuasaan. Wilayah dari kekuasaan ini bahasa Arab juga ahsan, jauh lebih baik. Jadi nilai adilnya itu lebih tinggi daripada orang biasa. Orang biasa orang adil efeknya tidak banyak, tapi nek pemimpin nggak adil itu efeknya kemana-mana. Ya, ya. Nah, anak orang adil penting, ya, bapak orang adil rame kan, gitu, terus gitu. Buat taubah, air rujuk ila Allah Ta'ala bihili ubdatil israr anil qalbi tumal qiyam bikuli hamdillah ta'ala. Taubah itu apa? Ya, sering menyebutkan taubah kembali kepada Allah yang hakiki bihili ubdatil israr, dengan memotong tali apa ya, israr itu terus menerus. Pengen nih apa itu, pengen melakukan maksiat terus anil qalbi, dari hati. Jadi hati itu yang pengen maksiat itu diputus. Itu marqiyam bikuli haqqillah ta'ala, kemudian qiyam berdiri bikuli haqqillah ta'ala dengan apa, segala hak-haknya Allah. Yang bertobat tapi tidak melakukan, tidak menyesali, ya, hatinya tidak, ya sama saja. Ingat kita itu tadi di makom apa ya, di kelas 1 mungkin ya, kelas 1 Islam. Kalau naik ke kelas 2, 5 ya, mudah-mudahan dulu nanti ya, syukur nanti bisa naik ke kelas 3 Islam ya. Kita belajarnya supaya apa? Supaya kita bisa naik kelas. Minasyekh hasanatun, jadi at-taubah minasyekh, taubat dari orang tua itu baik, ya, tua taubat, ya, taubat dari orang tua itu baik. Walakinnaha minasyabi ahsan, kalau taubatnya itu orang muda jauh lebih baik. Orang muda itu potensi nafsunya besar, potensi apa, dorongan hawa nafsunya besar, kok mau taubat itu nilainya kan lebih besar. Kalau orang tua itu harus mentok, ngomong, terus waleh, gitu, terus waleh, terus ngomong-ngomong ya. Jalan satu-satunya diperpanjang ya, sobo masjid, itu apa keren ya, buat masjid misalnya, nom-nom itu sobo masjid ya luar biasa pak. Tapi ya apa? Ini juga apa? Jangan nom sih sobo. Karena kadang-kadang tuanya itu ke masjidnya itu karena kegiatan dia nih. Karena kondisi ngeraya dari selamat, nah itu akhirnya masjid, alhamdulillah. Terus, ya ini supaya kita bisa membandingkan, ya, ini diajak berlogika sama hikmah. Jud itu dermawan, ibadah mayam bagi la liwadin. Ibadah itu memberi faedah, mayam bagi apa yang pantas. Lani iwadin, bukan mengharap apa balasan. Ini namanya jud. Jadi bahasa Arab itu sebenarnya macam-macam pak, istilah orang Romo itu banyak. Jadi ada sahok, ada jud, ya. Kalau jud itu udah nggak pengen balasan. Jud minal al-dunia, dermawan dari orang kaya itu hasan, baik. Mungkin kok orang umum ya, nanti apik ya. Tapi kalau dermawannya itu dari orang yang miskin, nilainya jauh lebih tinggi. Ya, soal duit kok ya, jadi sikap umum. Rata-rata orang duit ini sifatnya apa? Ngeman, ya ngeman. Tapi kalau orang duit kok jadi sifat umum, dan itu kan nilainya jauh lebih besar. Ya. Ini yang materi kemarin. Untuk pengingat saja. Sekarang kita masuk ke materi yang artinya makalah yang ketiga, anbatil hukama, dari sebagian al-hikmah. Omongan yang paling apik itu al-hikmah wae, gitu. Omongan awake dhewe al-hikmah, al-hikmah insyaallah itu isinya nasihat. Apalagi di akhir zaman kita sekarang ini, kalau nggak mendengarkan nasihat hatinya kering, meskipun kantongnya tebal. Gitu.
keren. Arba'atun qabihah, kalau tadi hasan ya, sekarang buruk. Qabih itu buruk, 4 hal yang buruk. Wa ma yata'allaqu bihidam fil ajil wal iqab fil ajil. Yang buruk itu apa-apa yang berkaitan dengan celaan. Jadi elek itu dicela. Celak betul-betul. Kalau tadi baik dicela itu karena hasad misalnya itu. Wal iqab fil ajil, dan hukuman di akhirat nanti. Yang buruk itu mesti apa? Dicela oleh orang baik-baik, dan pasti akan mendapatkan balasan nanti di akhirat ya. Lakin arba'atun minha akbah, 4 hal jauh lebih apa? Buruk elek, ini enak sih gue elek. Adzambu ay al-ismu, dosa itu minasyabi qabihun, dosa nek timbulnya dari wong nom. Syab itu wong nom, pemuda. Seperti kita ini masih muda, Pak. Qabihun itu buruk ya. Tapi nek wong tua sih nggak dosa dulu elek, gitu loh. Tua nggak dosa, Pak. Ini masalah, Pak. Berarti memang ya wis mungkin ditakdir pemimpin rokok. Kok elom itu dosa itu patut jenis-jenis sih napa, jenis bara. Tapi nek wong tua nggak dosa, itu pun sudah mampu jenis dosa. Akbah nama lebih wastilol di dunia, sibuk dengan keduniaan. Aib amtiatika minal jahil qabihun ya, wa minal alim akbah, kama ruwa annahu sallallahu qala man isdada iman walam yasdad di dunia zuhdan lam yazid minallahi ta'ala ila mudan wa udhillah. Istighfar di dunia, sibuk dengan dunia ya. Bi amtiatiha, dengan segala pernik-perniknya ya, pangannya, sandalnya, papannya, kendaraannya, sibuk ngurus itu. Minal jahil, bagi orang yang bodoh, orang nggak belajar, nggak ngaji, angan-angannya panjang, itu qabihun, buruk ya, buruk. Wa minal alim, bagi orang yang alim, yang wis ngaji ya, yang wis ngerti akbah hulu elek, wis ngerti dalile nek dunya elek kok yo mati nglaleke ibadah gitu ya, sampai merupakan apa? Ibadah itu akbah ya. Kamarwa annahu sallallahu alaihi wasallam qala, supaya diriwayatkan bahasanya Nabi bersabda, ini man isdada iman, barang siapa, man barang siapa isdada, bertambah ilman, ilmu kayak kita ini Pak ya, tambah ilmu loh, ngaji, walam yasdad fid dunya zuhdan, dan tidak menambah ya, fid dunya, dalam dunia, zuhdan, sikap jauh ya. Sikap jauh itu gini Pak, nah rasanya Pak ya itu awake campur ning atine ngumpul. Udah ngoten niku. Awake campur ning atine napa? Ngumpul. Jadi kumpul ning ya ora jero-jero gitu. Ana wong sing awake campur ning atine ya campur. Itu banyak Pak. Lain batin nyenengi dunya. Nah, kita orang beriman ilmu itu nek iso napa? Awake campur, wong kita di dunia gitu. Campur sama membau, wong apik yo digawi, wong elek yo digawi. Nek wong apik ben nambah iman, ben nambah yakin, nek kumpul sama orang buruk biar kita bisa menasihati, kan begitu, bisa mempengaruhi. Itu kita campur, tapi hati kita jangan sampai ikut membau. Maka istilahnya awak yang campur ning atine mungkur. Betul mungkur betul. Mungkur itu ya supaya orang berseberangan. Nah, sama kan sikap itu. Kayak gitu Pak. Kayak beli duit. Ini ada duit rawat di sana masih. Sebenarnya kayak Pak. Segitu. Untuk ilmu Pak, senang dunia goblok Pak. Untuk dunia itu nggak ada yang mengatakan baik, itu nggak ada. Kekal nggak ada. Padahal akhirat itu khairul laka minat. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Itu semua yang katakan gitu. Kok kita senang dunia? Sebenarnya karena kita hidup di dunia itu aja, tapi artinya jangan arti bahwa campur.
Nah, ini istilahnya benar tuh. Awake campur yang ngatine napa? Ngumpul. Nah, jadi penak lakon iku mungkin itu ento ya alhamdulillah. Ora ento wis ora apa-apa. Murid ku ora kene tok. Gitu. Nah, pikirannya semeleh istilahnya. Ini nek iso kaya Pak dengan murid, nanti Pak Asin, ini Pak Era melu asin, dan jenengan mati wae nggih. Asin goreng malah Pak. Kayak sambel plok. Ini buat istilah, tentunya itu kudu ilmu nih Pak. Yang betul katut Pak jenengan. Ya, di dunia harus punya ilmu. Kalau tidak pasti katut. Kowe nak tenang apa? Kowe nak hijau. Ya dunia kudrun. Dunia itu apa? Hijau. Jadi kalau jenengan itu tidak bertambah zuhud, ya dari dunia zuhud itu bukan berarti itu meninggalkan sama sekali, tidak. Ya. Seperti saya misalnya orang miskin nggak punya apa-apa, terus saya zuhud, bukan zuhud itu orang juga ya Pak, nggak punya. Terus Pak Udin kaya, gajinya banyak, itu ya. Ya memang jadi terus dia itu tampilannya biasa, rajin ibadah itu zuhud kan. Atau teori sugih ya napa? Buyuran anjenengan. Kemarin itu saya Jakarta Pak, saya di 2 malam saya ketemu teman sama Pak Imam. Ketemu teman itu gajinya sehari itu 2.500 dolar sehari. Malah 2014 ya Bu. Percaya sekarang. Saya karena udah ngaji gini ya, ternyata orang hidup tuh nggak ada yang sempurna, ya, nggak ada yang sempurna. Dia tuh diberi longgar, pinter orangnya pinter, itu tuh. Nah, diberi apa Pak, istrinya sakit kanker stadium 4. Dengan mau gaji semua kan bujune lorong. Dan itu kenyataan. Ya. Kenyataan, fakta. Ya. Sing sempurna mboten enten Pak nang dunya ini. Ya. Kula dhewe kenyan berso diparingi putra. Ya bener. Nah, sing sempurna sinten? Fir'aun paringi dunya, paringi kekuasaan, diparingi nopo-nopo, gitu. Wah, orang nggak tahu Fir'aun itu. Mungkin nanti Pak, pusing betul nanti Fir'aun itu. Tapi tidak diberi iman, dia betul. Nah, kamu belum gini, malah sempurna itu nanti. Kita cukup, pangan cukup, nyekolahkan, iso sandang pangan ya enak, iman dulu, bojo anak sehat kabeh. Malah sempurna dengan itu. Dia betul. Iya. Amin. Nah, iya. Sekarang malah sempurna itu nanti nih jenengan jangan. Lali Pak. Konco ini kumpul ketemu nih, ngobrol sebelum buka kejahatan. Gajinya 2.500 bulan Pak. Kalau ngobrol jadi diberi keluarga yang sangat sampai ke Singapura. Global itu Pak, Singapura, kemoterapi sampai ke mana-mana. Ya alhamdulillah kita itu jangan pernah merasa bahwa tidak ada nikmat apapun yang diberikan kepada kita. Santai mawon, insya Allah mau ekor mati ini nopo-nopo ati kelola gitu. Sing sugih ora apa-apa, sing kere ora apa-apa. Kere-ne wis luwih kere mati ora apa-apa. Kere cek lamben. Gitu Pak, cek numpak parang di rumah. Nek pun mati, kebutuhan lemahnya kuwi germori Pak. Kan luwih melarat. Wong loro, wong sehat, yo ora nggo sehat. Nek mati niku nggih. Nek wong loro, nggih mboten nggawa lorone. Begitu mati lorone ilang apa sehat. Ilang. Nah, wong pangkat yo ora nggawa pangkat. Wong ora pangkat yo ora nggawa kan susah. Wong seneng ora nggawa seneng. Wong susah mati ora nggawa susah. Biasa lah. Nah,
Maka kita ngaji ini itu dalam rangka apa? Ya, berpindah kelas, ya. Kelasnya pindah kelas hiji lah, kelas 5 sholat. Islam, iman, ihsan. Jadi udah ngurusi ibadah dohir, ibadah dohir ya diurusi itu mang bener ke, syarat hukumnya mang bener ke riyin. Nah, makanya insya Allah pindah ke apa? Nah, dohir niku kelas hiji niku kudu seneng apa? Seneng ninggalke barang elek. Niku kelas hiji, Pak. Pada kelas loro niku kudu mulai dandani ati. Dandani ati. Nah, tahliyah. Jadi nyoploi sifat sing elek-elek sing jero ati. Sombong kan budi itu hasan. Ujub sum'ah liyah itu diganti kabeh diganti. Sombong ganti tawadu. Hasad diganti ikhlas. Itu ujub diganti nopo? Merasa banyak kurangnya, semacam itu diganti kabeh. Nah, pun tingkat telu, Pak, tingkat telu wong itu ganti, Pak. Kulino nonton makhluk, fokusnya ke makhluk harus ganti fokus kepada Khalik Sang Pencipta. Ben iso balik nang Gusti Allah kanthi tentrem ikhlasan itu. Bayang dengan ajeng mati, ati nek sik gandengan kali makhluk, kira-kira merkoso mboten? Merkoso, Pak. Semedot, Pak. Gitu. Merkoso. Ya. Merkoso, Pak. Mas dulu pernah saya sampaikan, usahakan sebelum kita mati itu nafsu kita sudah mati dulu. Suatu kepinginan apa-apa, orang juga nafsu apa-apa, nafsunya kita pengen ketemu Gusti Allah. Nah, pengen ya penonton itu. Nah, jangan kelas hiji terus. Nah, terus dia mati bingung. Jalur sama orang bare itu ini kenang-kenangan. Coba jangan tentunya tengah akhirat ini kenang-kenangan apa? Kalau cerita oleh malaikat Allah dibentuk bisnis nama itu. Apa mata jadi kenang-kenangan ini? Jangan, kenapa? Misalnya, kenapa jadi rumah teng Solo? Hasilnya mau video seperti kan ada PDE ada yang pengen cerita. Aku nang Solo usaha ini, kan mata. Kan mesti cerita apa? Kita cerita. Sehingga berjaya guru yang ditarik guru deh, dari usaha sehari ya guru yang tarik guru. Dan dia coba nak teng akhirat jagongan oleh malaikat oleh konten-konten dengan dia tak aja tak bisnis mulai. Kan dia betul mungkin, gitu. Dia tanya alhamdulillah, aku gitu kok belum sholat, mesti ngotot. Akhirnya jadi penduduk swarga. Alhamdulillah, aku gitu kok belum sinau maca Al-Quran. Sing kenangan indah itu, kenangan sing paling indah itu nantinya belum ibadah, belum ngaji gitu. Orang mungkin kenangannya kok terus itu tak wah di sawah panen itu untuk hitung ton, betul mungkin cerita apa? Betul Pak ini Pak, kenangannya sing paling indah di dunia apa nek gelem napa ibadah Gusti Allah. Itu bilang pun mampu, semang bangga. Saat ini belum ngaji, belum sholat, belum ibadah, lu mesti seneng banget. Kenangan sing paling indah. Rawahu Dailami, ya. Terus ya, jadi nek jangan kok nambah ilmu kudu napa? Duwe rasa seneng karo awake campur ning atine napa? Campur nang dunya, gede-gede ya aja seneng banget. Ya awake campur ning atine campur niku kata kunci nggih, ngene nggih. Nah, iki rapat teman-teman. At-takasul fitoah, takasul malas-malas fitoah dalam melakukan ketaatan. Ai muwafaqatu amrillah ta'ala. Namanya itu apa? Menetapi perintah-perintah Allah. Sesuatu yang bertepatan dengan perintah Allah namanya taat. Min jami'in nas qabih. Malas-malas dari ketaatan, dari umumnya manusia. Sebagian besar manusia itu buruk. Wa minal ulama wa tolabah. Ya, tapi kemalasan itu kalau datangnya dari ahli ilmu ulama dan penuntut ilmu tolabah itu apa? Murid penuntut ilmu kaya kula jenengan itu
ai alladzina yadkhuluna ilma, yaitu orang-orang yang menuntut apa? Ilmu. Itu akbah, lebih buruk. Wong awam males ibadah lumrah. Wong boleh ilmu, wis ngerti ilmu nih kok cik males ibadah, itu parah. Gitu, itu parah. Berarti terhijab, terdidik. Oh, tetani Pak. Allah itu kan maha jelas, gitu, maha jelas, maha dohir, gak perlu dijelaskan dengan apa-apa. Kenapa sampai kita itu tertutup? Itu karena ada apa? Ya, ada satu, karena memang mata kita sakit. Ya, jadi matahari itu Pak, atau lampu ini, bagi orang buta, bisa nggak dilihat? Nggak bisa. Namanya buta, nggak bisa melihat. Zatnya, fisiknya sakit. Ya, nggak akan bisa. Orang yang hatinya sakit, memang dari Allah ditakdir jadi orang yang kafir, nggak akan pernah merasakan kebesaran Allah. Na'udzubillah. Itu orang yang hatinya mayit, mati waktu sakit. Nah, orang yang melihat lampu tapi remang-remang, ya, misalnya orang yang matanya katarak, itu fisik matanya sehat, tapi karena katarak, bisa melihat nggak? Bisa melihat. Bisa melihat setelah dioperasi, gitu, baru bisa apa? Melihat. Nah, dengan nek rasa ngerti kebesaran Gusti Allah sing sak agungin dunia niki, berarti sok katarak gitu. Artinya apa? Katarak itu dioperasi kok kroto sih, Pak. Nah, itu apa? Banyak dikit. Ya. Karena apa hati ini Pak kudu dipoles. Ya, kudu dipoles. Polesin apa? Dikir. Abdul dzikri la ilaha illallah. Makhluk kabeh maca niku. Pun panjenengan itu karo elek kok seneng. Karo apik ora patek semangat. Itu berarti atine nopo katarak. Nek ora mati malah niku nek mati pun angel, Pak. Tak njolke mundit. Gitu. Nah, bila insyaallah kita tidak mati ya, karena itu ngomong ngaji berarti kan apa? Urip. Belum sholat berarti artinya urip. Nukot katarak. Katarak kan lamur, gitu Pak. Orang iso rasanya besarnya Gusti Allah. Nah, itu nonton duit, ya duit, tidak bisa melihat apa di balik pohon itu. Itu masalah betul, masalah itu. Nah, yang kedua namanya itu masjudul qalbi, hatinya tertutup. Nah, orang yang sudah mau meninggalkan yang buruk kemudian mulai beralih yang baik. Nah, ini sing apik-apik kalau dengan namanya apa? Nama su'adul qalbi. Atine wis mulai enek cahayane, enek padange. Nah, itu pun penak. Mulai pun itu nambah mulai. Hatine mulai padam, so padam. Nomor telu hatinya tambah padam ya, seperti Rasulullah. Rasulullah itu cahaya, Pak. Jadi beliau itu nggak punya bayang-bayang, karena memang beliau itu cahaya. Jadi kan bayang-bayang kan. Rasulullah itu nggak ada bayang-bayang di apa kitab sirah. Ini Pak. Jadi jangan sampai hati kita nopo mati. Kita ngaji dalam rangka nopo menghidupkan hati. Ini urip nang dunia ini berdua ilmu apa? Ilmu hati. Jadi kata ini malas-malas bagi orang umum itu jelek. Tapi dari ulama jauh lebih jelek. Ya, untuk ilmu jelek, ngerti ilmunya kok malas ya. Ojo-ojo apa artinya mati atau artinya katarak. Buat takabur minal aghniya ikobi, sombong dari orang kaya itu buruk, gitu. Sombong ya, biasanya orang sugih sombong, orang ilmu sombong, pangkat sombong. Wa minal fuqara'i akbah, dan dari orang fakir jauh lebih malah sombong. Salah gitu, salah. Apaan sombong? Maki kan. Nah ini Pak, saya kemarin baca buku lagi. Ternyata sombong itu tidak hanya berkaitan dengan harta, tidak hanya berkaitan dengan pangkat ilmu. Sombong itu termasuk salah satunya merasa kita yang sudah lagi kelas 1 ini Pak, merasa ibadah kita, merasa amal baik kita itu
peran kita sendiri itu sombong. Kita bisa begini itu perannya siapa? Nah, kemudian buka surat An-Nur ayat 21. Walaula fadlullahi alaikum ma zaka minkum min ahadin abadan. Ayatnya mau motor niku ya Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalaulah bukan karena fadlnya Allah, kebesarannya Allah dan rahmatnya, mazaka minkum min ahadin, tidak ada seorang di antara kamu yang bisa mensucikan dirinya. Kerentek ibadah itu enggak ada. Kita mau kerentek, atas kerentek belum Pak? Kerentek ini kalau gede hati. Kerentek ibadah itu iso kerentek ibadah, kerentek ngaku ngaji, kerentek soal itu ini pun fadlnya Gusti Allah, keutamaannya Gusti Allah. Bukan cara penjenengan lah, wong ngaku aku itu sebut dan itu lombok. Kalau Allah sudah bicara di surat An-Nur surat 24 ayat 21. Walau fadlullahi wa rahmatuhu, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, maka kami min ahadin abadan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mensucikan dirinya jadi baik, itu enggak ada. Abadan, selama-lamanya. Ini jenengan itu berarti bahwa bentuk rahmat kalian fatuli Gusti terbukti belum tidak saya sampai dan musuh langsung berubah. Ini semua. Makanya kalau sosok ini dari pemerintahan yang berbeda langsung berubah. Alhamdulillah Allah dengan paling hati pulau sakit sholat sakit juga nopo harus nompo kebaikan rumah syukur. Nah, nanti insya Allah ditambah semua. Kadang-kadang kita syukur ke duit tau gitu dengan bisa melakukan apik itu benar belum nyukuri dengan belum sodakoh langsung syukur loh Pak. Umur itu gawannya masjid tuh iya bener masjid kok kerentaknya diri proposal itu orang kerentaknya diri masjid Pak kok belum sodakoh langsung syukur tak saya belum sholat, belum ngaji, belum belum pun langsung kenapa rumusnya nek lain syakartum lazidan jika kamu bersyukur Allah akan nambahin sampai nyukuri nikmat duit gitu tambahin duit, gogo gitu nyukuri nikmat dengan belum ngelakonnya apa itu gogo tiap hari ditambah enteng yang belum ngelakonin apa ibadah ini ya itu Pak. Jadi hati-hati ya, jangan kalau ngakomnya harus boleh ilmu, gak males ya. Wah itu parah itu Pak, gitu. Parah. Makalah yang keempat, orang Nabi SAW, al-kawakibu amanun li ahli sama, fa'idan tafarot, tafarrotot il-kawakibu kanal kodoh, al-hukmul ilahi ala ahli sama, minatin krital wa tayyi wa mautin malaikati biha. Itu segitu anunya Pak, satu. Kawakib bintang-bintang ya, bintang-bintang kawakib ya, planet-planet kawakib itu ya kaukab itu planet kawakib planet jamak lah plural ya. Amanun itu sebagai keamanan di ahli sama bagi penduduk di langit ya. Jadi jangan dikira apa planet-planet itu hal yang biasa Pak. Penyeimbang ya, penyeimbang fa'idan taharut apabila cerai berai ya, taharut itu cerai berai ayat tafarroqatil kawakibu planet-planet itu saling berpisah-pisah posisinya ya. Pluto namanya Mars bumi pindah namanya Wanyu kemudian Neptunus itu kira-kira ya kacau kan. Karena kodok al-hukmi ilahi adalah kodok itu keputusan yang tak baik. Al-hukum ilahi ala halis sama bagi penduduk langit ya, minal ibitor dari ngobok pecahnya langit watoi terlipat langit wamautul malaikati dan matinya malaikat. Di planet itu menjaga kestabilan langit itu nanti maksudnya apa nanti di bawah. Wa ahlu baiti
dan keluarga, maksudnya keluarga Nabi, ya. Ai dzurriyyati, keturunanku, ya. Kalau sekarang mungkin baik ya, termasuk keturunan Nabi itu juga ulama yang suka menyebarkan ilmu juga dianggap keturunannya Nabi. Amanun li umati, sebagai keamanan bagi umatku. Fa idza zala, apabila hilang ahlu baiti, keluarga itu. Mas, selanjutnya Mas. Ya. Good. Nah, kanal kodok ala umat, kehancuran bagi umatku. Ya Pak ya. Jadi ngejene ulama Pak, anda mau apa-apa itu insya Allah. Jangan itu ya ini jadi iman gitu Pak. Dan baru yang tadi mau sajik maksiat, kan belum mikir Pak. Wah, mesti mikir Pak. Baru ini terus sajik maksiat ataupun mikir. Rasanya mikir, boleh nyolong, boleh ngapusi, boleh zina pun boleh mungkin ya. Ya, pasti mikir itu keamanan bagi umat. Min duhuril bidah, dari penampakan bid'ah wal ghalabatil ahwa, dan apa menguasainya hawa nafsu, wa ikhtilafil aqaid, dan akidah yang menyimpang, wa duhuril rum wa baghiha, yang munculnya orang-orang yang tidak baik. Gitu. Jadi kalau masih ada ulama, ada ustaz, ada orang-orang yang baca buku nasihat, insya Allah itu ya kita akan hilang, berkurang, gitu. Hawa nafsu juga akan kering sendiri, gitu. Nah, yang kering itu ganti kampas, Pak. Ganti kampas, belum. Nah, seminggu bimbingu terus waktu dia kampasnya kan diminta, boleh nanjak, mundur, dan ini ganti kampas ini insya Allah Pak boleh. Nah, ini pun mikir, oh ya rapi, rapoko itu orang yang haram juga. Nah, pun dipikir lah dengan gitu Pak, mantap Pak. Jadi yang mau apa itu insya Allah itu, ya maka Allah itu bilang, memakan Allah mu'adzibahum wa anta bihim, dan Allah tidak akan mengajar mereka selama kamu wahai Muhammad ada di tengah-tengah umat. Ya alhamdulillah kita di masyarakat kita masih banyak ya pengajian, masih banyak masjid itu pun alhamdulillah insya Allah aman lah. Ya. Wa ana amanun li ashabi, dan saya itu nopo penyelamat, keamanan bagi sahabat-sahabat. Kita pas zaman Nabi kan dihayu-hayu gitu dengan masalah. Fa idza dhahabtu, apabila aku sudah mati, ayyubitu, saya mati, kanal kodok ala ashabi, maka menjadi bencana bagi sahabat. Minal fitani, dari fitnah, Umar dibunuh, gitu Pak ya. Usman dibunuh, Mamani dibunuh, fitnah, wal huruf, dan peperangan, banyak peperangan. Peperangan yang paling besar itu perang Muawiyah bersama melawan Ali radhiyallahu anhu. Sahabat besar semua mati berperang. Masya Allah, Allah yang Maha Tahu. Bertidak, dan kemurtatan mantil tadukih khilafal qulub, orang-orang yang bercerai oleh hatinya. Nah, jadi alhamdulillah dengan nang omah jalan jenengan itu kencang anggone nggo dari agama. Insyaallah lah. Jadi napa pengendali dengan anak putra suci sempat beribadah mesti jadi napa ya cahaya bagi keluarga. Tapi nek ora enek sak omah iki ora kabeh rasane insyaallah. Nah, di rumah itu ada satu sing napa kencang bela agama. Paling betul nggih jenengan apa ya? Nggih. Paling betul apa? Bapak, rasa ibu, rasa ya, Pak Umar, dulu dia belum suka bet, ya sekarang juga pasti. Jadi pentingnya itu. Wajibal amanun al-ab, gunung itu adalah penjaga keamanan di penduduk bumi. Faidah dahaban, air sebaliknya gunung itu enggak ada, rata semua Pak. Kalau kanal kodo ala al-ab, maka bencana bagi penduduk. Gunung itu pancang ya, yang pancang ke bumi,
Kalau di roda itu mungkin ya katanya dia yang stabilisernya stabilisernya. Kadang-kadang kalau mobil uling itu kan di spring balancing ya, dan dikasih timbel tambahin kayak gitu. Kira-kira atau ya, jadi kalau di rumah, di tempat kerja usahakan ada orang-orang yang berpegang teguh dalam di Indonesia ini juga ada orang-orang yang alim-alim yang baik-baik mendoakan sawah aman. Di kantor dengan ada orang-orang yang alim yang baik sebelum itu mangupennya jajaki terus mau. Di masyarakat ada orang-orang yang baik-baik sebelum itu pun aku dinapa-napa sebelum itu patok bumi patoknya kampungnya jenengan gitu. Dan omah jenengan juga ada wong sing terus ibadah pun patok kayak ini gunung patoi nek ada niku wis ambil Pak. Nah, ini yang berkabeh niku nuruti Allah. Syukur kabeh dadi patok. Nah, terus ini makalah khamis, makalah yang kelima, anak Abu Bakar Siddiq, jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu qala arba'atun minal khisal tamamuha bi arba'. 4 hal dari kebiasaan, dari sifat tamamuha sempurnanya dengan 4. Dengan punya amaliyah itu bagus 4, tapi tidak sempurna kalau tidak diiringi dengan 4. Apa itu? Tamamu sholah bisa digatai sahwi, sempurnanya sholat dengan sujud sahwi. Maksudnya berikut ini. Nah, sujud sahwi itu sujud karena lupa. Ya, 1 lupa karena kurang. Gitu. Lupa karena lebih. Karena orang tadi karena kurang. Terus perlu kok salam. Nah, itu jenisnya lupa karena kurang. Lupa karena lebih. Terus papa terkaat kok je ngadeg. Nah, itu lupa karena apa? Enak sih loro-loro nih Pak. Ya. Loro-loro nih. Ya, gue apa? Balik kita lupa nih. Nah, itu. Terus terus salam. Lagi yuk nambah yuk kurangi. Gitu. Ini kudu sujud sahwi. Mungkin memang bahas tentang fikih tentang itu soal panjang lebar Pak. Ada sebagian madhab yang sujudnya itu sebelum salam. Ada yang setelah salam. Nah, Imam Maliki itu setelah salam, nah Imam Syafi'i sebelum salam, ya sujud apa sahwinya itu. Misalnya dengan kayak contoh bangun sederhana, kok sholat lari ora tasawuf awal, beda ora tasawuf awal kok langsung ngadeg. Nah itu aturan ini ngadegnya pun jejak, ampun bari nunggu melih, betul itu. Tapi nek agar unggahannya kok subhanallah langsung nunggu melih, dan itu mangkahya. Tapi nek pun baca ngadeg subhanallah gitu pun ngaturke ngadeg mawon. Ya mungkin diganti sujud sahwi bar tahiyat niku wae bil alamina innaka hamidum majid. Ya terus donga gitu. Donga apa? Tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ampun salam terus sujud sahwi subhanalladzi la yanamu wa la yasmu. Suci Allah yang tidak itu dan tidak lupa gitu. Terus duduk gitu. Duduk maksudnya apa? Menang awal. Terus sujud melih subhanalladzi la yanamu wa la yasmu. Terus duduk tahiyat terus salam. Terus dan makmum report, dan makmum dia pun dari imamnya, dari imamnya itu aturannya kuat apa? Dan makmum masbuk yang mungkin dengan maksud sapi jini, itu aturannya banyak sekali. Mungkin ngaji fikih, insya Allah nanti aturannya banyak. Nanti kita supaya kita beramal juga. Intinya apa? Lupa dengan mengurangi, lupa dengan menambah, lupa dengan apa? Kedua-duanya yang nambah yang mengurangi. Enten loh, sing sholat itu rukun itu ya enten Pak. Kalau kita mau safar itu, kalau beliau kesel ya. Subhanallah, lu gak bingung, orang ngomong okean siji, orang ngomong, kami ya bingung. Kesel. Itu kan yang beri keluar itu ngomong subhanallah.
subhanallah itu kurang ngomong kalau nggak tinggal nggak kalau menggunakan kemantepannya hati mantepku perlu satu perlu langsung beli jadi harus papat sekali gitu ngomong ya enak ya papat enak itu ngomong itu subhanallah. Nah, saya akhirnya nama mantep hati kulo terus ya kulo bundeli hati kulo. Kok sih, oh piye to? Subhanallah. Batarate pasarate. Nah, itu jadi kita napa mantep hati kedua sujud sahwi. Pun rampung sujud sahwi. Nah, termasuk harus sujud sahwi ini Pak. Jenengan maca nglantur. Niku sunah ya kan sujud sahwi Pak. Mboten karena nambah kurang itu. Iya. Jenengan kok Al-Fatihah macane tahiyat. Enten betul niku. Lagi rumah tes lain kan. Itu tahiyat. Selamat. Enten niku. Iya. Niku sujud sahwi harusnya begitu. Napa niku kan demi kesempurnaan. Niku lali mboten niku. Nah, kita sujud sahwi ini sebagian ulama itu mengatakan karena kurang kalau menambahi. Dan masalah kurangnya woco itu ora tajwid itu ora bener, gitu. Maksudnya ora bener, sok malah salah. Nah, itu di kitab fikih Islam tadi saya baca dan Pak Adilah itu disunahkan sujud sahwi. Tapi nek sholat id sholat Jumat di rasa sujud sahwi malah bingung. Itu Jumat itu jadi hanya bingung Pak. Itu terus misalnya malah tanggung diri, imam itu nanggung misalnya. Jadi imam itu waktu Pak, kenapa? Kalau ada imam ini itu izin ya Allah, kalau dari patut imami, terus kalau saya kata, kalau imami, lu nek salah-salah imam sepuluh itu. Nek pas sholat kok kelingan HP dia maksa sepuluh ya, tapi piye? Pengimamnya, musuhnya ini pengimami. Nego Pak, jadi sujud sahwi ini jadi dengan apa sholat terus kok mau salah-salah imam sempurna sujud sahwi. Bacaannya lah yang sujud sahwi. Yang intinya di sini begitu Pak. Ini panjang nggak saya baca ya. Intinya terus Bersaum puasa itu, saum Ramadan itu bisodakotul fitri, sempurnanya dengan sodakoh fitri, atau kan terakhir poso tok, orang keluarga zakat fitrah itu nggak sempurna, gitu. Nah, iso berposo dia harus mengeluarkan zakat fitrah. Itu zakat fitrah itu siapa saja wajib mengeluarkan. Ya, bayi dalam kandungan itu harus zakat. Enggak, kecuali orang yang nggak punya apa-apa untuk besok harinya itu baru yang keluar zakat fitrah. Dan juga besok dia ada simpanan mangkok di zakat fitrah. Ya, harus sedang dikai zakat fitrah. Nah, kurniai mungkin dikai ya betul nopo. Terus wala ladina yutikunahu fityatun to'amu miskin. Ini yang terfikir sidik lah, ada fikirnya sedikit. Yaitu bagi orang-orang yang tidak mampu menjalankan puasa membayar apa? Fidyah. Apa fidyahnya? To'amu miskin, memberi makan orang miskin. Wadomir fiyutikunahu rojibun lil fidyah. Domir hu ini namanya domir Pak. Domir itu kata ganti. Yutikunahu ya. Inno innahu itu namanya domir atau kata ganti. Yutikunahu dalam kata yutikunahu itu rojibun lil fidyah, kembalinya kepada fidyah. Annahu mutaqaddamun rutbatan yang terdepan. Wal maknanya waladina yutikun al-fidyah wa tu'amu miskin. Orang-orang yang tidak mampu membayar fidyah berupa apa? Makan orang miskin. Jadi sing ora mampu karena sepur atau pekerja keras. Panas-panas sakit. Orang-orang yang menyusui, ibu hamil itu juga bisa membayar ya orang tua
tua, orang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya juga membayar apa? Ya, itu ada fikirnya tadi. Belum betul ahli fikir soalnya. Tidak salah. Nah, motornya mungkin sakit. Wal murad minat to'am sodaqatul fitri, yang dimaksud dengan makanan itu adalah sedekah fitrah. Ya Allah Ta'ala dzakara hadhil ayah akibal amri bisyah, karena Allah memerintahkan menyebut ayat ini setelah perintah puasa. Dia mengatakan tuh fidyah itu ya zakat fitrah itu ada yang itu. Kama Allah Ta'ala bitakbiratil id akibal ayat tsaniyah kama fil fathil qabil, sebagaimana Allah memerintahkan dengan takbir di surat Id setelah ayat yang kedua, kama fi fathil qabil dalam kitab Fathul Qabil. Wa tamamul haji bil fidyah, sempurnanya haji dengan membayar fidyah. Adapun fikih ini kok produk mujtahid. Ada banyak perbedaan, tapi nggak apa-apa. Kalau di nomor senau. Makanya ada imam madhab itu kan sebenarnya bukan gawe ajaran ini, yang madhab Syafi'i, Nabi yang Bani Maliki itu bukan gawe ajaran itu, karena memang hadisnya itu banyak. Hadisnya banyak tentang buding itu, ada yang berubah, ada sing ini, ada sing menang itu kan, terus sama imam madhab itu diambil sendiri, di istinbat, diambil kesimpulan hukumnya. Kalau Imam Syafi'i mantap ini, Imam Hambali mantap ini. Kayak tadi, kalau Maliki mantap itu sujud sahwi setelah salam. Dan itu ada hadisnya, ada riwayatnya. Kalau Imam Syafi'i sebelum salam. Kalau sujud itu lututnya dulu, tangannya dulu, kok batu sih, batu nggak ada. Ya, itu dilakukan tengah di sini, Pak. Di sini tengah. Berbesar orang fikih itu. Ya, maka sarannya para ahli fikih, orang yang awam kayak kita ini harus mengikuti madhab. Jangan langsung ngambil kitab, langsung diamalke. Artinya jangan gaya madhab diri. Soalnya sih memang wocor deh. Ini tok. Nah imam-imam itu motornya hadis kabeh. Pun komplit akhirnya disimpulkan menjadi kesimpulan hukum. Maka Imam Syafi'i pakai kuno, Imam Hambali gak pakai kuno. Imam Syafi'i kalau lupa kunut harus sujud sahwi loh Pak. Iya, gak kunut harus sujud sahwi. Imam Maliki Hambali enggak. Kalau kita ada gaduh, ini harus benak itu dilakoni. Enggak boleh sebenarnya Pak. Enggak boleh. Maka harus belajar fikih itu urut sebenarnya, urut nanti kita tadi ya Fathul Mu'in, Fathul Qori, I'anat Tolibi itu harus urut sebenarnya. Kalau kita itu jangan kita ini kan nggak pernah belajar urut ya, akhirnya ya motor hadis sama ke, padahal ada hadis liani yang memberi pertimbangan hukum, akhirnya merasa paling benar. Masalah itu ya, jangan ya. Terus watamanul imam bil jihad, sempurnanya iman dengan jihad. Dan aku iman nek durung ketok mengorbanke apa-apa ya sudah aku iman. Korban itu apa? Ya, minimal nafsu itu. Minimal apa? Nafsu kita korbankan. Nah iso tekan apa? Nyopo. Nah ini tekan dulu singentengan, pada terjadi singentengan dulu jihad, minimal nafsu. Nah itu jihad, udah itu ngaku iman itu kalah harus sunai. Nah itu kudu ngaji ya, berdoa iladin dengan menyeru pada agama al-haq yang benar, agama qora lahu Sayyid Ali Jurjani kita lihat sebagaimana dikatakan Sayyid Ali Jurjani dalam kitab Ta'rifah. Oke, nah dengan mungkin ya kalau sholat nang sempurna yang kita bawa sujud sahwi, nek kaya pun sujud sahwi itu kesalahan jelas alamun salah betul Pak, salah sujud sahwi gitu, sujud sahwi itu rasa sahwi gitu, sholat ngalamun, sholat garu-garu baik, itu
Nah, Imam Syafi'i nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Sholat harus nomor double, dan itu sudah jauh banget. Sholat harus nomor itu tangan, kalau ini gitu. Terus mau barangnya, itu susah kalau ujungnya itu jempol, tapi dan gitu itu koreksi. Klasik gitu. Terus poso dengan sedekah fitrah, ya, haji dengan fidyah, iman dengan apa? Jihad. Dan mengaku iman kelas loro, coba mangkur batin, apa sih mang senengi mangkur batin. Terus Ayat Abdillah bin Mubarak Hafidhul Qadimu Al-Marwazi dari Abdullah bin Mubarak. Hafid itu cucunya Qadimu Al-Marwazi. Ini konsultan ini. Itu dengan Pak. Jadi luar biasa Pak. Jadi mau ngapain itu mesti ngaji mau ngapain. Orang baik itu mesti mengajar generasi yang luar biasa. Dan orang buka kisah Ibnu Mubarak. Google lah, kita menentang Google. Yang Mubarak ini Pak. Mubarak ini budak Pak. Budak hitam. Dulu pernah ceritakan dengan anak ya. Ngaji tanggal 14 itu sudah tahu. Mubarak itu budak hitam, penjaga kebun. Budak hitam penjaga kebun. Nah, tuannya namanya Nuh Al-Marwazi. Ini seorang qadhi. Qadhi itu namanya pejabat di Departemen Kehakiman. Jaksa, hakim, itu suatu hari karena orang kaya punya kebun, ya, terus berkunjung kebunnya. Loh, kenapa anda saya tanamakan Mubarak semua ini? Karena itu ada Mubarak itu aku pengenan anggur. Kamu Mubarak ini Pak kasih kok kecut gitu, kok kecut, kok masam balik lagi masam Pak sampai 3 kali 4 kali masam. Terus ditanya gini, apa kamu tuh nggak tahu bedakan anggur yang manis sama yang masam? Tanya sama bos itu. Jawabnya apa? Tuhan memerintahkan saya untuk menjaga kebun, bukan merasakan buahnya. Maka sampai hari ini saya nggak tahu mana yang manis, mana yang masam. Dan jangan tidak tahu kalau tafsir gitu, Joko itu sama nane. Mana lain-lain. Ya, ini Mubarak itu sampai semacam itu, Masya Allah. Tuhan memerintahkan cuma menjaga. Ini kan ditafsir kan. Ngomong itu sangat komplit ya, ngomong betul. Nah, ditafsir. Mubarak, saya itu perintah cuma menjaga. Saya tidak boleh merasakan kecuali panjenengan nyuruh saya untuk apa? Menjaga dan merasakan. Boleh nasi matang di mana no? Itu baru. Nggak ada perintah kok. Maka wajar saya nggak bisa membedakan manis dan masam. Kaget Pak. Oh, benar lagi. Elek hatinya apa? Elek fisik. Udah. Kurang dipakai hatinya apa? Nah, Nuh bin Marwazi ini punya anak perempuan cantik, udah beker. Jadi kalau nanti anak ayu itu rapinya lo, kenapa? Akhlaknya masih ganteng, bagus, santai, murah. Kalau seram mikir nonton. Nah, Mubarak ini Pak, Mubarak ini setelah nikah dengan anaknya ini, maka disebut Hafid, cucunya. Ya, itu Mubarak nikah kali anak ini kita Pak, lahirlah namanya Abdullah bin Mubarak. Nah, kan berarti cucu nih, gitu. Nah, setelah nikah itu dari Abdullah bin Mubarak jadi ulama. Dan bapaknya itu yang ngomong, sangatnya ngeri banyak. Abdullah bin Mubarak orang baca Sirah Abdullah bin Mubarak. Maka jadi orang tua itu Pak ya, kalau bisa diusahakan ya, dan disondir keturunan sing mana tuh amanah. Wah itu pun perlu mana foto-foto ini malah ngabur. Kalau Abdullah bin Mubarak itu sampai semacam itu jadi ulama besar. Abdullah bin Mubarak Al-Quran bikin nopo-nopo itu kisahnya Abdullah bin
mubarak. Seperti itu. Jadi generasi baik pasti melahirkan apa? Keturunan yang baik. Maka tadi Pak, cahaya untuk menembus Allah itu bisa didapat dari warisan, bisa didapat dengan ikhtiar, usaha awal di ini kan orang di warisan misalnya ya bapak-bapak kalau dengan sebagainya buk menolong betul apik ya, kita melakukan mencari cahaya untuk pindah tingkat dengan ikhtiar itu pun ngaji pikir ibadah muka-muka cahaya ini Gusti Allah dan kita pun apik, kita sudah bagus insya Allah rakyatan sidik mesti cahayanya api awalnya di ini tuh netes nang putra-putra kita sendiri. Contohnya ini Abdullah bin Mubarak lama banyak berubah bapaknya jenis apa? Mubarak udah itu terus ya pengen jadi apa mancungnya hakim sehingga anaknya itu jujur itu ini Israel udah ya hakim ya sekelas ya kubu namanya sekelas man sholat kula yaumin isnatai asrota rokatan ini Pak, ini gampang amalnya Pak. Barang siapa, ini kata beliau Abdullah bin Mubarak, anaknya Mubarak, barang siapa sholat sehari isnatai asrota rokatan 12 rakaat, apa itu? Oh langsung? Enggak, wahia itu rokatan qobla subhi 2 rakaat sebelum subuh. Apa ngomong itu? Pan, insya Allah. 2 rakaatan qobla duhri 2 rakaat sebelum zuhur. Gitu. 2 rakaatan 2 rakaat ba'daha setelah zuhur. Setelah zuhur. Ya, ini juga macam-macam manggu mawon sing wa arba'u rakaatan qabla asrin 4 rakaat sebelum asar ya. Wa rakaatan ba'da maghrib 2 rakaat setelah maghrib enten sing 2 rakaat sebelum subuh gitu 2 rakaat sebelum asar gitu sebelum zuhur terus 4 rakaat setelah zuhur terus bar maghrib terus bar isya terus sebelum subuh itu semata memang lakoni pokoknya intinya sholat ba'diyah kali pokoknya dan jangan griyone cedhak masjid sholat tahiyatul masjid cukup sekali orang pendak ke masjid sholat tahiyatul masjid kalau bisa dino bisa ya itu sholat sunat kadang-kadang yang ke masjid itu sholat apa ini kok boleh apa tahiyatul masjid kan bingung kadang-kadang gitu nah ini cedhak masjid bisa atau mangkok besok sholat tahiyatul masjid nah baru itu nek berbunyi aku pun bukan dan pun cedhak masjid kecuali pindah masjid tahiyatul masjid sholat penghormatan kepada masjid itu memang tetap Pak 12 rakaat itu memang tetap bentuknya ada di wau kalian istilah itu kalau ada fakat ada hak sholat karena sungguh dia telah menunaikan sholat yang benar-benarnya karena sholat kita tadi banyak bolong-bolong nih bau baik kan berpokok disempurnakan dengan sholat ba'diyah dan qobliyah aku salah loh ya bar subuh itu sholat aku sodokan bar subuh sholat oh bar asar ya sholat ampun nggak boleh Pak itu larangan Pak meskipun apik tapi dilarang maka ibadah itu taufikiyah ibadah itu manut taufik itu manut nurut ya nggak boleh apa nggak boleh ngarang rahimallahu imro'an sholat qoblal asri arba'an dalil semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat yang belum benar lagi ini yang bahkan Rasulullah SAW sholli qoblaha arba'an adalah Rasulullah SAW itu sholat sebelum asar itu 4 rakaat yang silu bainahunna bitaslim ya, dipisahkan antaranya ya, antara asar dan itu dengan salam curang 4 rakaat 12 terus asar ya, Walid Tobroni dan dalam riwayat Tobroni man sholat arba'at rokaatin kalau dia sholat 4 rakaat qoblal asri haramallahu badanahu ahanan Allah mengharamkan badannya untuk di satu hari itu
Niki enten beda niki titik niki. Jadi mau mamin abdin yusolli lillahi ta'ala fi kulli yaumin isnatai asrota rakaatan atau bukan ghairu fardhatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Barang sama tidak adalah dari seorang hamba yang sholat lillah karena Allah Ta'ala yang maha tinggi fi kulli yaumin di dalam setiap hari isnata asrota 12 rakaatan rakaat atau bukan sunnah atau ya ghairu fardhu bukan fardu bukan sholat wajib illa banallahu lahu baitan fil jannah kecuali Allah bangunkan baginya rumah di surga. Dan apa? Salah satu material bodohnya ke sholat 12 rakaat bodohnya pun jadi mengelapai waktu apa Pak jadinya sinau itu ini sholat makhluk jaga terwidi jadi makhluk ini berdasarkan ilmu itu Pak tapi kan bodohnya sholat tapi sholat kan nonton nanti kan perlu ilmu ini kan lumayan betul mudah begitu supaya pada sholat lah. Jaga Tirmidzi, Imam Tirmidzi menambahkan arba'an qabla dhuhri, ya 4 rakaat sebelum zuhur, ini malah 4 rakaat sebelum zuhur. Pokoknya melakoni semata. Waruk ataini pada 2 rakaat setelahnya, kita nih 6 ya, 4 kali zuhur sebelum zuhur sama setelah zuhur, sebelum 4 setelahnya 2. Waruk ataini badal maghrib 2 rakaat setelah maghrib, ini singgung wong nih. Asarin tengah ini gitu warok ataini ba'da isya 2 rakaat setelah isya warok ataini qabla sholatil juda 2 rakaat sebelum sholat subuh juda itu subuh masalahnya dari nopo subuh jadi memilih semacam sing ngurus saged sing disori saged ya sing penting ampun milih ora lakoni orang sholat ya memang sholat saat sore bar maghrib juga maghrib tentang penting bersolat man sholat qabla dhuhri 4 rakaatin dalilnya Pak nah ini Pak barang siapa sholat sebelum zuhur 4 rakaat ka'annama tahajjada bihinna fi lailatihi seolah-olah dia itu sholat tahajud dalam malamnya oh itu kan dalilnya terus ini terus sing apa bar sak dulu asal akhirnya randi kan dari kabeh wa man sholahuna ba'da isya kami dihinna min lailatul qadri barang siapa melakukan sholat setelah sholat isya ya, seperti ya, malam lailatul qadar itu sampai motivasinya kayak gitu jangan apa ya insyaallah jadi nomor penyempurna sholat. Wamin sama qala Ibnu Mas'ud dari situ Ibnu Mas'ud berkata laisa syai'un ya'dilu sholatul lail min sholatin nahar tidak ada yang menandingi sholat malam dengan sholat di waktu siang illa arba'an qabla dhuhri kecuali 4 rakaat sebelum sholat malam itu paling utama tidak ada yang menandingi sholat siang hari kecuali 4 rakaat sebelum zuhur wafat yuhuna ala sholatin nahar kafat lil jamaah di ala wahid keutamaan 4 rakaat sebelum zuhur itu ya dalam sholat siang itu seperti keutamaan sholat jamaah dibanding sholat sendiri ya bahkan Rasulullah yusallihina wa yutilu fihinna rukuk wa sujud ini bedanya lagi Pak Rasulullah itu sholat sebelum zuhur 4 rakaat memanjangkan dirinya, memanjangkan rukuknya, memanjangkan sujudnya. Dari niki nek itu gue awal itu ndang sempat buat maklum ada data yang penting nglakoni sholat untuk pulang timbang kodran HP innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama ya, sungguhnya itu waktu dimana pintu langit dibuka pauhib antias adani maka aku sangat senang ya, amalku naik pada waktu itu ya, yang naik waktu itu amal yang soleh gitu ya jadi Senin Kemis poso itu sampai Pak sakit tidak boleh itu sakit ya itu pas waktu amalan naik ke langit
Waman soma min kulli syahrin salasata ayyam. Barang siapa yang puasa tiap bulan 3 hari. Nah, sing iso dawam ya alhamdulillah. Bahwa ayamul bid yaitu 3 hari di hari bid. Yang itu hari Hijriah ya, yaitu tanggal Talis Ashar 13 Bataliyah dan 2 hari setelahnya. Nah, ini tapi bahasa Arab bingung. Talis Ashar 13 Bataliyah itu 2 hari setelahnya 14 dan 15. Jadi kudu diteni-teni soalnya tanggalannya tertembon itu rata-rata tanggalan apa? Masehi. Ini aja gampang. Hitungannya 1 hari dihitung 10 kali. Yang 3 hari berarti 30 hari. Seolah-olah puasa terus menerus. Gue sama men nomor ini. Nah, pun tua gitu ngamal ya, sekolah apa mana? Dan bakso ayam, es teh, kawan itu apa? Illa fi hajjatin, kecuali waktu haji nggak boleh ya, waktu haji ini haji nggak boleh. Ya sumu sadis asar au yauman ba'dahu ya ba'da talis asar ya puasanya di hari yang ke-16 au yauman ba'dahu atau 2 hari setelahnya ya di fikih ya saya nggak begitu paham. Wa hikmatu qauliha thalatha anna hasanah bi asli amsalnya ini sing mau kita hikmahnya itu adalah 3 ya 3 annal hasanah bi asri amsalnya, 1 kebaikan dikalikan 10 kali. Fasaumuha maka saum 3 hari kasaumi syahri seperti puasa sebulan penuh. Itu dulu ya kuat lah setino itu sesasi itu 30 dino puasa 30 dino kan dulu ya kuat 10% ya 10% dong ini kuat insya Allah ya. Waktu aku itu kok turun di momen dengan tulis ya insya Allah lah kita perlu walidhalika yasulu ahlu sunnah bisawmi thalatah min ayyami syahr kadhalika fitwah ya. Maka sebagian ya aslu sunnah ya, aslinya sunnahnya itu puasa 3 hari dari hari apa-apa sebulan, sepenting sesasi itu dino poso. Itu ada begitu juga. Saking pentingnya amalan itu. Jadi dengan rasa poso 13, 14, 15 pas semua, pas digawe, pas repot, pas nopo nggih. Ya minimal sesasi maknane poso ping. Ben iso kaya-kaya poso sesasi muput. Nah, itu kan 1 kali dikalikan 10. Nah, kan lumayan Pak. Tidak luput poso ayam mungkin memang poso. Mau poso itu dia apa? Sunnah, benteng. Pernah poso. Poso. Cukup dia pernah. Nah, misalnya poso, roh, apa soto, ini makan soto. Nah, tenang poso iso makan soto. Jadi lu dia ini awan, kalau es teh, liver, misalnya itu ya. Kemudian iya harus nunggu es teh rasanya ya kaya ono. Nah, ya berbeda begini. Untuk mengetahui mana sego ayam geprek, kok saja seger, dia memang mikir dia geprek rasanya kaya ono. Sebenarnya tiga. Dan mau penak melakukan begini gitu. Penak langsung makan. Kita poso-poso, gitu. Untuk mau lo dia. Lalu aku es buah mana-mana nanya pas poso es buah rasanya supaya ono kayak wes tahu wong penak atau nanti pun dipikir nanti penak kalau jalan beruntung tidak kalau rasanya lawan-lawan juga soal es buah ilmu ini bakso supaya ono poso apa es buah supaya ono aku tak nahan sedih, musuhnya tak tahu es buah harus bakso penak dia tak aneh betul aneh berjalan masalah pinggiran ini lo tuh aku Pak waktu ada hapus siang maka sungguh dia setelah melaksanakan orang puasa yang sebenarnya waman qara'a kulla yaumin mi'ata ayat
Fakat ada hafal qiraah sehari baca 100 ayat Pak, Al-Quran Pak. Yang paling ya. Nah, gula akhirat aja mau akhirat yang paling minimal 100. Yang penting dia setengah juz, syukur satu juz. Fakat ada hafal qiraah sungguh telah menunaikan qiraah. Dan ini gula dunia tenanan loh Pak. Gula akhirat masa orang. Nah, maka kemarin dikatakan orang pencari akhirat itu sibuk sekali. Oh, gula akhirat kok nyantai, nanti itu bohong Pak. Biasanya suara gembut rokok kaget. Boleh datang ya? 9 ini. Ini ada satu sampai 30. berkaitan bahwa manfaat kita diberi keringanan untuk mengamalkan dan mencontoh yang baik-baik, kita bisa segera naik kelas, insya Allah. Amin. Dan hati kita yang mati bisa hidup, tidak yang sakit juga terobati dan bisa melihat kebesaran Allah dan fokus kepada makhluk tapi fokus kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.